Kasat Jenderal Andika akhirnya lapor LHKPN ke KPK. Hartanya 179 miliar rupiah. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal Andika Perkasa akhirnya menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Andika menyampaikan hartanya pada tanggal 20 Juni tahun 2021 untuk pertama kalinya. Dalam laman lhkpn.kpk.go.id tercatat Andika memiliki harta senilai Rp179.996.172.019. Harta Andika terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Andika tercatat memiliki 20 bidang tanah yang tersebar di Indonesia hingga luar negeri. Berikut rincian tanah dan bangunan milik Andika. 1. Tanah dan bangunan seluas 460 meter 2 per 460 meter persegi di Jakarta Timur. Hibah tanpa akta, Rp340 juta. 2. Tanah dan bangunan seluas 300 meter 2 per 300 meter persegi di Sleman. Hibah tanpa akta Rp1,5 miliar. 3. Bangunan seluas 84 meter persegi di Jakarta Pusat. Hibah tanpa akta Rp700 juta. 4. Tanah dan bangunan seluas 340 meter 2 per 340 meter persegi di Cianjur. Hibah tanpa akta, Rp150 juta. 5. Tanah dan bangunan seluas 435 meter 2 per 435 meter persegi di Jakarta Selatan. Hibah tanpa akta, Rp4,5 miliar. 6. Bangunan seluas 32 meter persegi di Sleman. Hibah tanpa akta Rp575 juta. 7. Bangunan seluas 76 meter persegi di Allen Street Firmon NSW, Australia. Hibah tanpa akta, Rp1,5 miliar. 8. Bangunan seluas 32 meter persegi di Sleman. Hibah tanpa akta, Rp500 juta. 9. Tanah dan bangunan seluas 450 meter 2 per 450 meter persegi di Surabaya. Hibah tanpa akta Rp10.537.250.000. 10. Tanah seluas 490 meter persegi di Bogor. Hibah tanpa akta, Rp362 juta. 11. Tanah seluas 490 meter persegi di Bogor. Hibah tanpa akta, Rp362 juta. 12. Tanah seluas 490 meter persegi di Bogor. Hibah tanpa akta, Rp362 juta. 13. Tanah seluas 788 meter persegi di Bogor. Hibah tanpa akta, Rp582 juta. 14. Tanah seluas 2.950 meter persegi di Tabanan. Hibah tanpa akta, Rp201 juta. 15. Tanah seluas 566 meter persegi di Bandar Lampung. Hibah tanpa akta, Rp35 juta. 16. Tanah seluas 1.000 meter persegi di Bogor. Hasil sendiri, Rp500 juta. 17. Tanah seluas 1.145 meter persegi di Bantul. Hibah tanpa akta, Rp458 juta. 18. Tanah dan bangunan seluas 2.223 meter 2 per 2.736 m2 di 7.801 Cadbury Avenue Potomac MD 20.854, USA. Hibah tanpa akta, Rp4,5 miliar. 19. Tanah dan bangunan seluas 4.875 meter 2 per 4.832 m2 di 5.001 Cedar Grove Lane Bethesda MD 20.814, USA. Hibah tanpa akta, Rp5 miliar. 20. Tanah dan bangunan seluas 6.248 meter 2 per 6.248 m2 di 9 Alloway Court Potomac MD 20.854, USA. Hibah tanpa akta, Rp5,5 miliar. Sementara untuk harta bergerak, Andika tercatat memiliki 2 unit mobilnya seharga Rp2,6 miliar.
Terdiri dari Land Rover Sport 3.0 V6 tahun 2014 800 juta rupiah dan Mercedes-Benz Sprinter 315 tahun 2018 seharga 1,8 miliar rupiah. Untuk harta bergerak lainnya yang dilaporkan Andika yakni senilai 10,1 miliar rupiah, surat berharga 2 miliar 146 juta rupiah, dan kas atau setara kas lainnya senilai 126 miliar 985 juta 922.019 rupiah. Andika tercatat tak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaan Andika sebesar 179 miliar 996 juta 172.019 rupiah. Diberitakan sebelumnya, KPK mengingatkan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Andika Perkasa segera melaporkan harta kekayaannya. Sebab, sejak 2018 saat diangkat menjadi KSAD hingga kini, Andika belum menyampaikan jumlah hartanya melalui LHKPN. Berdasarkan informasi yang diakses melalui situs lhkpn.kpk.go.id sampai saat ini KPK belum menerima laporan harta kekayaan atas nama yang bersangkutan. Sebagai perwira tinggi, pemangku jabatan KSAD TNI merupakan termasuk kategori wajib lapor, ujar PLT juru bicara KPK Iti Mariati Puding dalam keterangannya, Kamis, 17/6. Iti mengatakan, sedianya Andika Perkasa segera menyampaikan laporan hartanya kepada KPK. Sebab, menurut Iti, penyampaian LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. KPK mengimbau para penyelenggara negara, PN, yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara, kata Iti. Iti berharap kewajiban penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN diharapkan dapat menimbulkan keyakinan bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi oleh KPK. KPK mendorong partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kata Iti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya tidak mau berpolemik menanggapi ramainya pembicaraan tentang bursa calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun pada November tahun ini. Menurutnya, pemilihan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Soal Panglima TNI itu soal prerogatif Presiden, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 16/6. Dasko pun enggan menjawab soal dua calon Panglima TNI yang saat ini disebut mengerucut pada KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Intinya Presiden akan mempertimbangkan secara aspek untuk menentukan siapa Panglima berikutnya, termasuk juga situasi kondisi pandemi ini. Kita tunggu saja karena itu sudah diatur, ungkapnya.